perkenalkan nama saya Nur Alifia Trianggini dengan NIM 010123010440 bersama rekan saya Siti Latifatul Farida dengan NIM 010123011046. Pada kali ini kita akan membuat video yang dimana sebagai salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Pendidikan oleh Bapak Dr. Sri Mudianto MPD. Ya betul, yang dimana kita akan membahas mengenai salah satu teori tentang sosiologi pendidikan, teori struktur fungsional. Thank you for watching, bye-bye. Ya teman-teman, hari ini ada Pia yang akan bersama saya untuk podcast perdana kita hari ini. Episode perdana kali ini yang istimewa ini kita akan membahas salah satu teori penting dalam sosiologi pendidikan di Pia, yaitu tentang teori struktur fungsional. Mungkin yang istinya kita akan membahas siapa sih penggagas dari teori itu gitu kan, terus isi dari teori itu sendiri itu bagaimana, kemudian latar belakang lahirnya teori itu kayak gimana sih, dan tidak lupa juga mungkin nanti di akhir ada kritik dan saran juga ya dari kita gitu mengenai teori ini. Oke, baik nih teman-teman. Nah, setiap teori itu kan pasti selalu ada penggagasnya begitu kan. Nah, begitu pula dengan teori struktural fungsional ini. Dimulai dengan penggagasnya, yaitu pertama kali dikembangkan oleh Emil Durkheim dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Talcott Parsons. Nah, latar belakang itu bagaimana sih, Pi? Oke, tadi kita udah ngebahas ya tentang tokoh, mungkin kita sekarang akan ngebahas nih tentang gimana sih latar belakang dari teori struktur fungsional ini. Nah, latar belakangnya ini ya muncul karena keinginan gitu untuk memahami bagaimana sih masyarakat itu dapat tetap teratur, dapat tetap stabil gitu. Kemudian meskipun itu tuh terdiri dari banyak individu kan kalau di masyarakat gitu, kemudian dengan berbagai kepentingan yang berbeda teman-teman gitu. Nah, para tokoh ini ya melihat masyarakat itu sebagai satu sistem begitu yang isinya tuh terdiri dari berbagai bagian namun saling berhubungan gitu, dan mereka itu ya namanya dari masyarakat berarti bekerja sama gitu kan. Tentunya hubungan dalam masyarakat itu sangat membutuhkan kerjasama ya. Begitu pula dengan pendidikan yang dimana sekolah itu dianggap sebagai salah satu lembaga sosial juga yang memiliki fungsi penting nih dalam menjaga keteraturan masyarakat dan mempersiapkan generasi muda agar mampu menjalankan peran sosialnya. Dalam posisi ini juga kita ya sebagai generasi muda gitu yang akan menjalankan dan meneruskan peran sosial kita gitu. Seperti inti dari teori struktur fungsional ini gitu, yang dimana bahwa setiap bagian dari masyarakat itu memiliki fungsi tertentu yang mendukung keberlangsungan betul sistem sosial secara keseluruhan. Dan juga dalam bidang pendidikan, sekolah ini memiliki beberapa fungsi utama. Pertama itu fungsi sosialisasi. Apa sih fungsi sosialisasi itu? Yaitu untuk menanamkan nilai, norma, dan budaya kepada peserta didik. Betul gak sih? Ya kan, kita harus menanamkan nilai-nilai tersebut karena peserta didik juga adalah bagian dari sekolah, yang mana sekolah itu mempunyai warga sekolah yang bersosialisasi juga. Yang keduanya bagaimana tuh? Lalu yang keduanya ada dari fungsi seleksi dan alokasi gitu ya, yang dimana kan sekolah ini membantu mengidentifikasi kemampuan siswa sehingga nantinya mereka itu dapat menempati posisi sosial dan pekerjaan yang sesuai. Karena kan apalagi di sekarang gitu ya, zaman yang semakin maju, zaman yang semakin canggih, maka fungsi seleksi sama alokasi itu menurut aku dibutuhkan sekali sih ya. Nah, selanjutnya nih menurut aku kalau yang ketiga itu fungsi dari struktur sosial ini adalah sekolah menjadi tempat bertemunya siswa. Betul gak sih? Ya kan, karena siswa itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda kan, karena jadi sehingga dapat membangun persatuan dan kerjasama juga. Dari fungsi ada fungsi pengembangan begitu ya, yang dimana lebih kepada pengembangan keterampilan beda. Nah, jadi pendidikan kan membekali peserta dengan pengetahuan supaya
mereka juga selain membekali pengetahuan, dibekali juga oleh kemampuan nih, yang dimana ketika mereka sudah terjun atau keluar dari sekolah, mereka kan dibutuhkan gitu dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang kita bahas di awal tadi ya, tentang teori struktur fungsional itu apa. Setuju banget sih, karena struktur sosial ini sangat dibutuhkan sekali dalam masyarakat, apalagi dalam bidang pendidikan gitu ya, salah satunya. Betul sekali, bagaimana cara kita berinteraksi ya kan, Iya. cara kita bersosial dengan orang yang tidak hanya itu saja Iya. gitu, apalagi dalam masyarakat dengan karakter orang yang berbeda nih, latar Iya. belakang mereka juga berbeda ya. Salah satu contoh kecilnya dalam dunia pendidikan di sekolah gitu ya. Iya, setuju juga sih ya, betul seperti itu ya. Dan juga dunia pendidikan itu bukan hanya tentang belajar mengajar saja, tetapi juga Betul menjadi sekali. tempat untuk berinteraksi sosial ya, antar siswa, antar guru dan warga sekolah lainnya, seperti itu. Oke Ida, seperti kita melihatlah kondisi pada saat ini gitu, salah satu contoh penerapan teori struktur fungsional. Iya. Nah, salah satunya ini fungsional adalah adanya sistem pendidikan formal dari kita dulu pendidikan dasar sampai sekarang kita di pendidikan perguruan tinggi gitu. Sangat tidak terjadi di satu jenjang saja gitu ya, betul sekali. akan selalu bertahap gitu kan struktur fungsional ini, bahkan akan tadi juga yang seperti disebutkan akan sampai kepada masyarakat juga kan, hubungan dengan masyarakat itu banyak juga ya contoh lainnya pada teori struktur fungsional ini, yaitu diantaranya kalau misalkan kegiatan di sekolah kan ada pelaksanaan upacara bendera, kegiatan organisasi siswa dan proyek kolaboratif yang bertujuan untuk menanamkan rasa kebersamaan, betul gak sih, serta identitas sebagai warga negara. Iya betul banget, kayak kalau di sekolah mungkin contoh kecilnya mereka itu sering ngelaksain upacara bendera yang kayak gitu kan, yang dimana tujuannya untuk menanamkan rasa kebersamaan gitu ya, betul sekali seperti yang tadi kamu bilang. Terus ada juga mungkin kalau misalkan berbicara tentang contoh yang lain melalui sistem ujian dan penilaian gitu ya, mungkin itu juga bisa dipahami melalui perspektif struktur fungsional. Soalnya kan fungsinya juga menyeleksi tentukan dan mengelompokkan sesuatu berdasarkan kemampuan yang dimiliki mereka masing-masing gitu. Karena kan seperti yang tadi di awal bilang, kita bertemu dengan orang yang karakternya berbeda, begitu juga pasti siswa ya belakangnya juga punya latar berbeda belakang gitu dan ya. kemampuan yang berbeda-beda. Tapi ya dari tadi kan kita telah membahas teori struktur fungsional ini kan. Betul sekali. Nah, pada setiap teori itu pastikan ada kelebihan dan kekurangan atau kelemahan pada masing-masing teori itu sendiri. Menurut saya itu pada teori struktur fungsional ini memiliki kelemahannya, yaitu pada yang kita ketahui kan struktur fungsional ini berarti kita dapat memahami kan bahwa latar belakang setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi dengan kita mengetahui latar belakang orang yang berbeda-beda itu, akhirnya kita mempunyai rasa empati, terbangun rasa empati untuk kerjasama, membutuhkan, terus juga agar kita itu merasa sama, semua itu merasa setara begitu kan, karena sejatinya kita semua itu sama saja gitu kan. Tetapi tidak menutup kemungkinan gitu kan, dengan adanya teori struktur fungsional ini, bahwa ada sebagian masyarakat yang memiliki ketimpangan, masih mungkin. memiliki Ya, ketimpangan, masih memiliki konflik sekali dengan masyarakat yang lainnya. Betul gak sih, setuju nggak kalau begitu? Setuju sih, kayak yang sering dan bisa kita lihat aja gitu ya di yang terjadi di dunia pendidikan yang sekarang gitu. Misalnya banyak sekali ya kita lihat nggak semua siswa gitu memiliki akses yang sama terhadap fasilitas pendidikan gitu. Seperti pendidikan di kota itu gimana, pendidikan di desa itu gimana, Iya, itu tuh betul sekali. iya, Sangat kontras sekali ya. kelihatan sekali kan
ketimpangannya gitu, bedanya di kota dan di pedesaan itu gimana, apalagi di pedesaan yang amat pelosok gitu Iya, kan. betul. Padahal dengan adanya teori struktur sosial ini seharusnya gitu kan semuanya itu sama rata kan. Betul sekali. Iya, tidak apa namanya? Tidak dibeda-bedakan karena perbedaan wilayah tadi gitu kan. Seharusnya kualitas seperti itu. antara kota dan pedesaan Iya. gitu. Sebetulnya pada teorinya sendiri itu tidak ada yang apa ya, tidak ada yang salah, tetapi mungkin bagaimana kembali lagi dengan bagaimana masyarakat yang menjalankannya dan kepada masyarakat yang memahami dengan adanya teori ini. Oke teman-teman, nah tadi setelah kita membahas yang cukup ya, tapi ya Betul sekali, Mengenai- cukup panjang ya. Di durasi berapa ya teman-teman bisa dilihat mengenai teori struktur fungsional. Tadi sudah dibahas juga penggagasnya siapa, kemudian tadi sama Tevia juga sudah dijelaskan latar belakangnya seperti apa, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari kita seperti apa, bahkan contoh dalam dunia pendidikan itu seperti apa, dan juga tadi kelemahan teori struktur fungsional ini seperti apa yang pada menit kali ini kita dapat simpulkan bahwa teori struktur fungsional ini memandang pendidikan sebagai lembaga yang berfungsi ya, menjaga stabilitas sosial melalui proses sosialisasi, integrasi, seleksi, dan pengembangan keterampilan. Namun di sisi lain kita juga perlu memahami ya bahwa dalam praktiknya itu pendidikan itu tidak selalu berjalan ideal gitu ya. Itu tuh terjadi karena masih terdapat banyaklah bentuk ketimpangan sosial Iya, yang betul. memang perlu dikaji lebih lanjut. Nah, makanya dari podcast ini bukan hanya aku dan Rida saja, mungkin ya dari contoh-contoh itu kita hanya mengambil beberapa aja. Iya. Mungkin bisa ditambahkan juga, dan kita juga sangat terbuka gitu ya untuk kritik dan saran dari teman-teman gitu, dari Iya, betul apa yang sekali. sudah kita sampaikan gitu ya. Kita juga bisa mengkaji bersama-sama gitu Iya. ya, bisa mengkaji lebih lanjut mengenai teori struktural fungsional ini, yang dimana mungkin ada contoh lain bisa dicontoh selain pendidikan. Kita boleh sekali sharing-sharing nanti di next part selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Mungkin untuk kurang dan lebihnya kita mohon maaf, dan podcast kita pada hari ini kita cukupkan aja ya Rida Iya, untuk betul sampai sekali. di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.